Halo, jumpa lagi di channel saya, Asavio Channel, yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial dan juga masalah-masalah sosial di sekitar kita. Kalian tahu siapa itu Sultan Ageng Tirtayasa? Teman-teman, ada yang tahu? Dia adalah tokoh yang dianggap sebagai pahlawan karena perjuangannya dalam melawan VOC Belanda. Siapakah Sultan Ageng Tirtayasa ini? Sultan Ageng Tirtayasa merupakan seorang penguasa di Kerajaan Banten, yang sama seperti sekarang ini Banten. Nah, posisi Banten pada saat itu merupakan suatu tempat yang sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Bayangkan, posisi Banten itu lokasinya dekat dengan Batavia, sama-sama tempat perdagangan internasional. Otomatis mau nggak mau mereka akan bersaing. Nah, tentu saja namanya bersaing dan itu VOC kan berpikir ini berbahaya bagi kita. Pasti dia berusaha untuk menjatuhkan Banten. Di tahun 1651, Pangeran Surya itu naik tahta, atau yang dikenal dengan Sultan Abu Al-Fatah. Sultan ini lebih kita kenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa itu sendiri. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini itu memiliki kebijakan satu, dia mengundang para pedagang Eropa seperti Inggris, kemudian juga ada Prancis, kemudian ada Denmark, dan juga ada Portugis. Nah, tujuannya ya untuk meramaikan perdagangan di situ. Kemudian yang kedua, Sultan Ageng ini mengembangkan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Asia, misalnya Benggala, Cina, kawasan Tonkin, Persia, Siam. Nah, dengan datangnya para pedagang dari Eropa maupun dari Asia ini, tentu saja kawasan pelabuhan yang ada di Banten itu menjadi ramai sekali, dan itu semakin membahayakan kedudukan Batavia milik VOC tadi. Nah, untuk melemahkan kedudukan Banten ini, akhirnya VOC melakukan beberapa usaha. Usaha yang pertama adalah dengan melakukan blokade, penghadangan. Nah, maksudnya gimana? Kapal-kapal dari Cina dan kapal dagang yang berasal dari Maluku itu mereka dilarang untuk meneruskan perjalanan ke Banten. Kalau misalnya dari Maluku Maluku kan sebagai penghasil rempah-rempah, mau ke Malaka, pasti mereka akan singgah dulu, nggak mungkin langsung terus begitu. Nah, itu nggak boleh, makanya diblokade. Begitu juga kapal-kapal dari Cina. Kapal-kapal dari Cina dia nggak boleh singgah di Banten, dihadang-hadangi, itu seperti itu. Nah, itu tentu saja merugikan perdagangan di Banten. Akhirnya Sultan Ageng melakukan tindakan balasan. Tindakan balasannya seperti apa? Satu, pasukan Sultan Agengnya juga dia mengganggu kapal-kapal dagang dari VOC itu. Kemudian yang kedua, kebun-kebun tebunya itu juga dirusak. Kita tahu bahwa kebun tebu penghasil gula itu memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi ini dirusak. Akhirnya VOC semakin memperkuat benteng-benteng pertahanannya dalam menghadapi Sultan Ageng ini. Sementara Sultan Ageng ini dia juga akhirnya banyak membangun saluran-saluran air atau saluran irigasi, yang itu dari Sungai Utung, Jawa sampai ke Pontang. Nah, intinya pembangunan saluran irigasi di sungai-sungai tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk meningkatkan produksi pertanian. Kalau saluran irigasi ini kan untuk pengairan seperti itu. Tapi yang kedua juga untuk memudahkan sarana transportasi perang. Jadi kalau misalnya perang-perang begitu, dia tinggal bawa pasukan melalui jalur sungai. Itu karena Sultan Ageng ini itu banyak membangun saluran air pada masanya, akhirnya diberikanlah dia nama tambahan, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa.
Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini bukan nama lengkap sejak dia jadi raja, awal jadi raja, tapi mendapatkan gelar tambahan baru karena dia banyak membangun saluran air. Tirtayasa itu kan air, artinya adalah air, seperti itu. Di tahun 1671, Sultan Ageng ini mengangkat putra mahkotanya yang bernama Sultan Abdul Qahar, atau kita menyebut kenalnya sebagai Sultan Haji. Jadi Sultan Haji, dia disebut sebagai Sultan Haji nanti setelah dia pulang dari Mekah, pulang dari naik haji. Sultan Haji ini diberi wewenang untuk mengurusi urusan di dalam negeri. Sementara itu, urusan luar negeri itu dipegang oleh Sultan Ageng dan juga Pangeran Arya Purbaya. VOC tentu saja melihat, loh, ini kok urusan dalam negeri dipegang oleh putra mahkota, tapi urusan luar negeri kok dipegang oleh raja. Ngapain dipisah-pisah seperti itu? Lebih baik digabung jadi satu aja. Dan itu kenapa yang megang urusan luar negeri juga ada Pangeran Arya Purbaya? Jangan-jangan ini juga sebagai bentuk latihan ini, bahwa Sultan Ageng berencana untuk mengangkat Pangeran Arya Purbaya untuk jadi raja. Mungkin kayak gitu. Sehingga VOC akhirnya mendekati Sultan Haji dan ngomong, itu loh lebih baik urusan dalam negeri luar negeri itu jadikan satu. Dan lebih baik kamu segera jadi raja. Kamu lihat itu, ayah kamu Sultan Ageng Tirtayasa, dia dibantu sama Pangeran Purbaya. Itu mungkin akan jadi raja, bukan kamu yang jadi raja. Nah, mungkin bahasanya kayak gitulah kalau misalnya dibuat bahasa gaul. Nah, Sultan Hajinya juga akhirnya kepikiran, ini kenapa kok saya putra mahkota pangeran jadi raja, jadi memegang urusan dalam negeri, tapi Pangeran Purbaya kok juga memegang urusan luar negeri. Bahaya nih. Yaudah, kita kerjasama aja untuk intinya menggulingkan tahta, seperti itu. Kesepakatan akhirnya antara Sultan Haji dengan VOC, tapi ya tentu saja VOC butuh timbal balik. Timbal baliknya apa? Syarat-syarat yang diajukan oleh VOC ini: satu, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC, mau nggak? Dua, monopoli lada dipegang oleh VOC. Nah, dan kerajaan Banten ini harus menyingkirkan para pedagang-pedagang yang lain, kayak dari Persia, kemudian dari India, kemudian dari Cina. Jadi pedagang-pedagang Asia itu disingkirkan. Lada ini semuanya wewenang dari VOC. Harga-harga itu juga ditentukan oleh VOC misalnya. Kemudian yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit bila ingkar janji. Bayangkan kalau ternyata setelah membantu gagal harus bayar ganti rugi. Dan yang terakhir, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan harus segera ditarik kembali. Nah, dan ternyata Sultan Haji setuju sih. Ya mungkin karena dia butuh sekutu untuk menyingkirkan ayahnya, sehingga nggak apa-apa lah, toh juga yang penting saya jadi raja. Dan akhirnya di tahun 1681, setelah terjadi peperangan, Istana Surosuwan, istana kerajaan itu berhasil dikuasai oleh Sultan Haji. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya meloloskan diri dan membentuk benteng baru yang namanya di Tirtayasa. Nama tempatnya adalah Tirtayasa. Di tahun 1682, Sultan Ageng Tirtayasa ini menyerang kembali istana Surosuwan, dan pada saat itu Sultan Haji itu sudah dalam posisi terjepit. Sultan Haji segera meminta bantuan VOC, sehingga akhirnya datang bantuan di bawah pimpinan Francois
tak. Dengan segera itu Istana Surosoan tetap dikuasai oleh Sultan Haji. Kemudian Sultan Agengnya yang balik, waduh kita nggak bisa menguasai Surosoan, balik ke Tirtayasa. Tapi terus dikejar-kejar seperti itu sehingga akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purbaya itu melakukan perang gerilya di hutan-hutan. Setahun berikutnya, di tahun 1683, akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap. Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa ini mengakhiri perlawanan Sultan Ageng dan mengawali penguasaan penuh Banten oleh VOC. Jadi VOC sudah mulai ikut campur terlalu dalam di Banten. Sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silahkan komen di bawah biar saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Sampai jumpa.